lupa like, comment, dan subscribe-nya bagi channel ini sehingga channel ini terus memberikan informasi dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Urban. Kali ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang bagaimana menyiapkan jamur antagonis yang kita jadikan sebagai bahan pengendali dari jamur-jamur patogen yang menyerang tanaman durian kita. Karena kalau kita terlambat mengendalikannya, tentu ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih kita dahulukan ketimbang kita harus melakukan pengobatan, karena biaya pengobatan itu tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pencegahan. Nah, faktor musim penghujan sekarang tentu tingkat serangan daripada jamur-jamur patogen yang pada episode sebelumnya sudah saya kupas itu akan semakin cepat dan akan semakin tinggi intensitasnya. Intensitas serangnya itu akan semakin tinggi karena dengan adanya musim penghujan tentu kelembaban di sekitar tanaman atau di sekitar areal perkebunan durian kita akan lebih tinggi juga kelembabannya. Nah, sementara kita tahu bahwa jamur-jamur patogen yang menyerang tanaman durian itu sangat suka dengan kelembaban yang tinggi, ya. Dan tentunya yang menjadi kendala kita selama ini adalah di lahan kita itu tidak terlalu banyak jamur antagonisnya. Jadi jamur Trichoderma yang ada atau mungkin jamur Gliocladium misalnya yang ada di areal pertanaman kita itu sedikit. Kenapa? Karena memang kebanyakan kita lebih cenderung untuk menggunakan obat-obat kimia, menggunakan pupuk kimia, menggunakan bahan-bahan kimia yang tentu itu berpengaruh kepada perkembangan daripada jamur-jamur yang menguntungkan di lapangan. Padahal kita tahu bahwa alam ini kan seimbang. Alam ini seimbang antara yang baik dan yang buruk begitu. Begitu juga dengan jamur-jamur yang ada. Jadi ada jamur patogen dan ada juga jamur antagonis. Jadi ada jamur yang merusak tanaman, ada juga jamur yang bisa membantu kita dalam berbudidaya. Nah, salah satunya adalah jamur Trichoderma. Nah, di belakang saya ini ada beberapa media yang kita gunakan untuk proses pembiakan atau pengembangan daripada jamur Trichoderma harzianum ini, ya. Misalnya kita menggunakan dari media tanamnya itu dari beras, ya. Ya, tentu beras yang murah lah ya, yang murah yang bisa kita jangkau. Kemudian juga kita bisa juga menggunakan seperti ini, seperti dedak ya, atau mekatul. Bisa juga kita gunakan untuk proses perbanyakan daripada jamur Trichoderma ini, atau bisa juga kita gunakan pipilan-pipilan jagung, tergantung ketersediaan media atau bahan perbanyakan untuk Trichoderma yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena memang untuk pengendalian jamur patogen yang ada di sekitar areal pertanaman durian kita juga bisa menggunakan jamur-jamur antagonis yang sebenarnya ada di lahan kita, cuman pertumbuhan mereka itu menjadi terhambat ketika petani-petani kita atau teman-teman kita menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi jamur ini sangat rentan ketika digunakan bahan-bahan kimia. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.